Tes 1 2. Tes. Tes 1 2. اللهم قد سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وعلى كل نية صالحة وإلى أن يصل على علامة الشيخ الإمام محي الدين أبي زكريا الإمام النووي وإلى السند إليهم من شيخنا ولأمهاتنا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وعلومه في داري الدنيا والآخرة. وملازمة الورع والخشوع والسكينة والوقار والتواضع والخضوع. وملازمة الورع dan melazimkan al-wara'i bersifat wara'. Al-wara'i bersifat wara'. Wara' itu adalah ihtiyat, berhati-hati, berhati-hati dalam segala hal, khususnya dalam berkelakuan dan berkata-kata. Sesuatu itu kada haram untuk digawi, tapi kada pantas, lalu kada digawi, nah itu namanya waro'. Sesuatu gawian dah hukumnya apabila digawi kada apa-apa, kada haram hukumnya, kada berdosa, tapi kada pantas, kada patut, lalu kada digawinya, nah maka itu adalah waro'. Misalnya ada makanan, makanan itu kita kada tahu halal atau haramnya. Kita kada tahu makanan itu halal atau haram. Maka secara hukum fikih itu adalah halal. Secara hukum fikih al-halal, halal itu majuhila asluhu, sesuatu yang kita tidak tahu sumbernya, yang kita tidak tahu asalnya, maka itu hukumnya halal secara hukum fikih. Nah tapi bagi orang yang waro', inya kada mau mengambil. Kenapa? Karena inya kada tahu pasti lagi halal atau haramnya. Nah misal kita ada melihat sesuatu makanan, nah makanan itu kita kada tahu halal atau haramnya, maka sebagai orang yang waro' kita tinggalkan. Demikian juga tadi berpakaian. Berpakaian seperti itu tidak haram,
tapi tidak pantas, lalu kita tinggalkan, maka itu hukumnya adalah itu disebut dengan waro, ihtiyat, hati-hati. Berselawar lepis hukumnya bagi laki-laki, selawar lepis, selawar panjang itu hukumnya boleh atau tidak memakai? Boleh. Kenapa? Karena tertutup aurat dengan memakai selawar lepis. Lalu tuan guru berlepis, misalnya tuan guru berlepis baju kaos bebolang sih Den. Nah, itu secara hukum fikih berdosa lah. Kada, tapi pantas lah. Kada. Nah lalu itu dijauhi. Itu namanya waro. Kalau guru Seman dulu, guru Seman almarhum, saking waroknya Sidin gitu nah, Sidin kada mau duduk atau nongkrong di warung makanan minuman sampai duduk misalnya nangkin yang berkokoan, kada mau. Apabila ada pondokan gitu sasahe Sidin, pondokan gitu disasahe Sidin. Kenapa? Katuk patut lalu nyawane penuntut ilmu nang keto. Oh jaga Sidin. Itu gak Seman. Ada ini weh ini pondokan kada terkesah di mana aja angkringan dudukan. Karena di pinggir-pinggir jalan dudukan. Memantau nang lewat. Kada sing kejipan mata. Nah, seorang guru dan juga seorang santri itu sebaiknya sebagai akhlak dan adab bagi mereka yaitu melazimi waro, apa tadi, ihtiyat, hati-hati. Wal khusu'i dan khusu', wal khusu'i dan khusu'. Khusu' itu di hati hendaknya. Wasakinati dan sakinah, tenang, tentram. Nah sakinah ini kelihatan di luar. Nah orang yang khusu' hatinya di luarnya akan kelihatan sakinah, tenang, tentram, kada gelisah. Kenapa? Karena hatinya khusyuk. Sembahyang dilihat sembahyangnya bagus, tenang, tentram, kada pina gelisah. Kenapa? Karena sumbernya dari hati yang khusyuk. Nah, sekolah, nuntut ilmu, belajaran, tentram, tenang, kada gelisah. Kenapa? Karena hatinya khusyuk. Kadang yang lalu limahnya belajaran, baca maulid, khutbah Jumat, sudahlah kada keunjunan anunya. Kena buhunjur, kena apa nih? Sakit pinggang. Nah jadi hati yang khusyuk di dalam itulah yang dinamakan dengan khusyuk. Kemudian kelihatan di dalam zahirnya itu sakinah, tenang, tentram, kada gelisah. Kebiasaannya syaitan lawan iblis di sini menggoda kita ketika kita beribadah, ketika kita melakukan kebaikan yang asalnya kada mengantuk tidak mengantuk.
Nah asalnya kata sakit pinggang tidak sakit pinggang. Nah ini tipu daya daripada iblis dan syaitan. Maka sebagai seorang guru dan juga sebagai seorang santri, kita latih hati kita supaya khusyuk, yang itu akan menimbulkan sakinah, tenang, tentram. Wal waqari, waqar itu tenang, tentram aja sama. Wa tawadhu'i, dan tawadhu. Tawadhu itu andakannya di hati. Makanya makna tawadhu bukan rendah diri, tapi rendah hati. Maka kita pun bersifat tawadhu, rendah hati. Nah, karena dengan rendah hati kita akan sangat terbantu dan juga akan menghasilkan ilmu dan keberkahan. Kalaunya kita penuntut ilmu, kita semua ini penuntut ilmu, guru pun penuntut ilmu. Maka dengan sekedar tawadhu hati kita, sekedar itu kita akan mendapatkan ilmu dan keberkahan. Jadi bisa aja seseorang itu nantinya lebih berhasil santrinya daripada gurunya. Kenapa? Karena gurunya bisa tawadhu'nya kurang atau tidak tawadhu sama sekali. Bisa juga santrinya itu sangat tawadhu, sehingga hasil kemudiannya ternyata lebih hasil muridnya daripada gurunya. Maka kita kada bingung, kada heran setelah misalnya nih lah, ini bagian ikam nih kan santri nih nuntut ilmu. Ketika ikam dewasa, ketika ikam sudah tua, guru ikam yang ada masih hidup misalnya, ternyata setelah kemudian lebih hebat ikam daripada guru ikam dahulu. Itu bisa aja, dan banyak nang kayak itu. Kenapa? Karena daripada ketawaduan ini bisa aja gurunya, karena sidin guru ma'ajar, bisa hati itu ada merasa lebih hebat daripada muridnya. Nah itu yang akan menghalangi atau mengurangi kepada gurunya itu daripada keberhasilan dan keberkahan sidin. Sedangkan santrinya ini karena ini santri lalu ini sangat tawadhu dan mendapatkan keberkahan yang lebih. Di dalam Al-Quran tadi disebutkan aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu ilaikum naf'a. Bapak-bapak kalian, aba'ukum wa abna'ukum, dan anak-anak kalian. La tadruna, kalian tidak mengetahui, ayyuhum, siapa di antara mereka, aqrabu lakum naf'an, yang lebih memberi manfaat. Nah, bisa aja lebih hebat abah daripada anak. Bisa juga lebih hebat anak daripada abah. Bisa aja lebih hebat guru daripada muridnya. Bisa juga lebih hebat muridnya daripada gurunya. Nah, tapi ini tawadhu andakannya di hati. Sudah dijelaskan bagaimana percontohan, permisalan orang yang tawadhu yang di hati ini. Sebagai pengulang bagi yang sudah tahu, bagi yang belum tahu, sudah kita contohkan. Misalnya lah, ketika ada saruan, ada undangan, datang orang nih sebagai tamu, sebagai undangan. Lalu oleh tuan rumah lawan si tamu tadi, silahkan pian duduk di muka. Kalau bahasa kampungnya tawing halat.
silahkan pian duduk di tawing halat ujar nang tuan rumah. Maka si tamu itu langsung inggih, duduklah dia di tengah, di muka, di depan, di tawing halat kalau bahasa kita. Limbah itu datang lagi tamu yang lain. Oleh tuan rumah silahkan pian duduk di muka. Nah ternyata tamu yang kedua ini kada hakun, aku duduk di buncu aja, aku himong di buncu-buncu aja duduk. Nah maka dari nang dua ini yang mana yang tawadu? Yang mana yang tawadu? Maka secara ilmiah yang tawadu itu adalah yang pertama tadi. Kalau yang pertama sombong, duduk di muka. Tapi secara ilmiah yang pertama itu yang tawadu. Kenapa? Karena dia mengamalkan tunduk dengan sunnah Nabi. Artinya seorang tamu itu terserah tuan rumah. Ada tuan rumah duduk di sini, ayo. Ada tuan rumah duduk di situ, ayo. Itu kan karena sini tunduk kepada sunnah. Adapun yang ini, nang sikungnya, aku duduk di buncu aja. Pertama sudah menyalahi sunnah, karena kada menuruti dengan apa yang diatur oleh tuan rumah. Yang kedua bisa aja di hatinya ini mengucap, "Wah nang di muka tuh takobur tuh aku nang dibuncunin nang tawadu." Bisa tiba pengakuan gitu. Ya tawadu itu andakannya di hati. Wal khudu'i dan khudu' tunduk. Wal khudu'i dan tunduk. Wajtina bid-dhahki dan menjauhi ad-dhahki, tertawa. Wajtina bid-dhahki atau dhahaki, menjauhi tertawa. Kelakak-kelakak tertawaan. Nah, itu sesuatu yang boleh tapi tidak pantas. Nah kaya tidak ada akhirat yang akan kita hadapi. Tertawa boleh aja, cuman sedang-sedang aja. Jangan mengumpati bagian pelawak. Nah, jangan mengumpati bagian pelawak. Inya tertawa, ya Allah-Allahnya tertawa, inya jadi duit. Itu gawiannya. Kita nang tertawa terbahak-bahak ini jadi keras hati. Nah walaupun loco kayak apa, jauhilah tertawa terbahak-bahak. Yang santai aja lah tertawanya, yang santuy. Kalau bahasa ini santai aja tertawanya. Nabi Muhammad tertawa juga, cuman kada bisa sedang mengalahkan tertawa. Wal iktsangi minal mazahi, dan memperbanyak daripada bercanda, bergaya. Bergaya boleh, cuman jangan berlebihan. Jangan banyak. Apabila di dalam pengajian, di dalam belajaran, boleh ada bergaya. Tapi jangan mulai awal sampai akhir ketawaan aja. Jadi nang hadir nang deh bingung, ini pengajian kah, belawak-lawakan kah? Artinya bergaya, bercanda itu boleh, cuma jangan berlebihan. Dalam belajar, dalam pengajian, boleh aja bercanda, boleh aja bergaya, tapi jangan berlebihan. Nabi Muhammad bisa aja sih bergaya, bisa aja bercanda, cuma ada berlebihan, ada banyak. Ada kita kadang-kadang berlebihan bergaya, saking berlebihannya nang dusta-dusta, ya olah gaya juga
Kalau Nabi bergaya kada suah berdusta. Yang sesungguhnya aja cuma bergaya. Contohnya ada seorang perempuan datang wadah Nabi. Bebinian itu orangnya lama, tinggi, konyol ulang. Lama, tinggi, konyol. Mun ditimbang bisa lebih sepikul. Lebih sepikul timbangan. Nah, limbah itu dia datang di hadapan Nabi. Lalu Nabi pun bertanya, mun bahasa kitanya adalah bahasa kita, pian datang ke sini pakai apa, Cil? Menjawab Nabi, pakai apa? Menjawab saja menjawab, ulun wahai Rasulullah ke sini naik onta nang ganal tuh nah. Nah, ada onta di masjid Nabi kan dapat awing berbatas saja, jadi kelihatan aja ontanya di higa masjid bandak ganal dua ontanya sesuai lawan nang menunggang. Betul jaga Nabi, oh pian pak anu menunggang anak onta itu kah? Jaga Nabi, kada. Jaga acil tadi itu onta nang ganal tuh nah itu tunggang ondolon. Jaga Nabi, pian pakai menunggang anak onta itu kah? Mengangkasi pulang bibinan tadi sampai senyum Nabi. Nah akhirnya Nabi pun berucap, ujar Nabi, seganal-ganalnya setuha-tuhanya onta tetap punya anak onta. Akhirnya nang bibinannya tertawa, Nabi pun tertawa juga. Betul kada? Setuha-tuhanya kai tetap anak datu. Setuha-tuhanya datu tetap anak anggah. Lain angah. Tetap anak anggah. Setuha-tuhanya anggah anak kai. Abahnya anggah itu sanggah. Kuitannya anggah, kuitannya sanggah moyang. Kuitannya moyang manggah. Kalau lagi menyambat. Jadilah yang katakan adalah abah, kai, datu, anggah, sanggah. Nabi itu moyang. Kalau ke bawah anak, cucu, cicit, cuit, intah, gamit. Gitu kah? Kalau ke bawah cicit, cuit, intah, gamit. Dia banyak gamit, dedemit. Nah jadi boleh aja bergaya, boleh aja tertawa, tapi jangan berlebihan. Nah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin.